Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Oke, Setup Show Off udah masuk di episode ke-8. Nah, untuk episode ini kalau misalkan kalian agak ngedenger ada suara-suara dari luar, entah itu mungkin suara lagu atau mungkin ada suara orang ngaji, itu memang karena di masjid lagi ada tadarusan gitulah. Jadi nggak usah diprotes ya nanti, karena kalau protes kan bisa bahaya dong. Jadi hormati aja, lagi tadarusan memang di luar. Gua nggak tahu sih kedengeran apa enggak mungkin nih kalian, soalnya kedengerannya juga nggak terlalu kencang di sini. Semoga sih nggak begitu kedengeran dan jadinya nggak ngeganggu ya. Oke, untuk episode kali ini gue bakalan angkat setup yang memang level produktivitasnya itu menurut gue sangat-sangat oke lah. Ditambah lagi untuk episode kali ini beberapa setup itu mayoritas adalah perkumpulan para wibu yang memang setupnya keren-keren banget nih untuk setup di episode kali ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke setup yang pertama. Oke, setup pertama dari Alexander Jenes Aldo. Setup ini dibuat untuk keperluannya yaitu adalah bikin musik atau untuk produksi musik seperti cover atau lagu original yang memang dia bikin. Dia juga ngajar musik ya, dan tentunya main game juga. Jadi wajar kalau bentuk setupnya seperti ini. Tapi kalau yang setup pertama, ini nggak ada unsur kewibu-wibuannya karena ini masih seperti setup yang memang berada di kamar aja. Setupnya menurut gue unik, keren, dan menarik ya karena banyak unsur musiknya di sini. Ada beberapa mixer di sana, terus ada beberapa keyboard piano di sana, speakernya juga di situ banyak banget. Cuma mungkin yang perlu diperbaiki gue rasa adalah di bagian dindingnya ya, karena dindingnya ini udah mulai usang dan gue rasa kalau misalkan dicat ulang lagi ini bakalan jadi kelihatan keren banget. Untuk kabel manajemen juga terhitung rapi banget di sini ya, meskipun barang-barangnya itu banyak, apalagi di sini perintilan-perintilan audionya itu rata-rata ya pasti semuanya bakalan berkabel gitu, paling ya kecuali keyboard dan juga mouse-nya. Tapi sebagai setup studio rumahan yang berada di dalam kamar, gua rasa ini udah sangat-sangat ciamik sih. Di sini dia menggunakan PC ya, dia menggunakan CPU Intel Core i9 10900F, abis itu GPU-nya dia pakai RTX 3070 Ti. Dan VGA-nya ini dia dapetin gratis dari Gigabyte Official Internasional. Jadi dia di sini VGA card tuh hasil dapat dari Gigabyte. Power supply-nya itu dari MSI yaitu MPG A650GF dengan casing chip gaming. Peripheralnya di sini, waduh, di sini gue banyak yang nggak ngerti sih jujur aja peripheralnya. Yaitu ada Yamaha HS5, abis itu ada Kali Audio LP6, monitornya ViewSonic XG2705, TV Sharp 4K yang di bagian atas, ada monitor controller lagi, ada controller station, ada audio interface, terus ada MIDI controller juga. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah, oke? Setup selanjutnya ini dari Dwija Putra. Dia namain setupnya ini adalah Rifan Wisuda. Alasannya karena setup ini dibikinnya itu gara-gara batal acara wisuda S1. Karena dia ini sarjananya itu pertengahan tahun 2020 yang dimana saat itu masih lockdown COVID-19. Karena acaranya dibatalin, jadi di refund lah biaya wisuda sama kampusnya dan duitnya malah dipakai buat bikin setupnya ini. Sebagai setup yang digunain buat produktivitas, menurut gue ini adalah setup dengan konsep yang paling sederhana ya. Paling luasnya aja nih yang menurut gue lumayan oke karena medianya itu meja siku yang kelihatannya mejanya itu kayaknya meja DIY. Dia juga nambahin lighting di bagian belakang untuk ambience, tapi dia di sini ngakalin pakai lampu meja gitu ya di bagian belakangnya. Emang kalau misalkan dalam kondisi terang banget itu lampunya bakalan kelihatan dan kayaknya lumayan ganggu, tapi kalau misalkan dalam kondisi gelap dan pas lampunya lagi nyala, menurut gue itu masih oke-oke aja. Konsepnya menggunakan dual monitor, yang satu menggunakan ARM, yang satu lagi dibikin seperti vertikal gitu. Untuk kabel manajemen juga di sini udah cukup rapih menurut gue ya, meskipun di situ kita bisa lihat kalau keyboard dan mouse-nya itu juga berkabel. Setupnya ini menggunakan PC, dia menggunakan Intel Core i3 10100F dengan motherboard ASRock B460M Pro 4, RAM-nya dari T-Force Delta RGB 16GB 3200 MHz wide. Nah, ini juga bakalan jadi hadiah utama nih nanti ya untuk di final episode. GPU-nya pakai GTX 1650 Ti, abis itu casingnya pakai Paradox Gaming Spisa Wide. Peripheralnya ada monitor AOC 24G2E5, abis itu monitor keduanya ada Philips 241V8. Bracketnya Oximus, keyboardnya Rexus, mouse-nya Rexus, mousepadnya Rexus, gamepadnya Rexus, mikrofon dari Soundtek, webcam DBE, mejanya ini custom seperti yang gue sebutin di awal. Kira-kira menurut kalian gimana untuk setup milik Dwija Putra ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Oke, kita mulai masuk ke setup ketiga yang mulai jejepangan. Ini dari Luhur Wisnu Pujonggo. Kita udah bisa lihat setupnya di sini ya, permainan lightingnya, habis itu
pajangan-pajangan dari action figurnya itu bener-bener bikin kita ngiler. Ini racun parah sih. Monitor ultrawide-nya ini juga bikin kesan setup ini tuh jadi kelihatan luas gitu, meskipun tanpa dual monitor atau triple monitor. Untuk pajangan-pajangannya di situ ada action figure One Piece, habis itu ada beberapa waifu-waifunya lah. Selain lighting juga tentu cable management sangat-sangat baik di setup ini, jadi gua rasa yang ruangannya nggak terlalu besar mungkin bisa jadi inspirasi juga nih untuk model setup yang seperti ini, karena kelihatannya setupnya nggak begitu luas. Di sini dia pakai PC juga, yaitu Intel Core i5 9400F, GPU-nya pakai MSI Ventus XS GTX 1650 OC Edition. Udah pakai SSD juga, power supply-nya Bitfinex, casingnya itu juga dari MSI Case Vampiric. Jarang-jarang nih ngeliat casing MSI ternyata bisa bagus juga ya untuk di setup-setup seperti ini. Lalu untuk peripheralnya dia ada mouse dari SteelSeries, headsetnya SteelSeries, keyboardnya Fantech, ada keyboard Rexus juga di situ. Monitor LG Ultrawide yang 25 inch, ternyata nggak besar ya monitornya. Speakernya Simbada, abis itu ada Google Nest, ada Divum Planet 9 Pink, screen hanging light, stand monitornya dari Phase by Kenzo, controller Xbox One X, earbud Eagle, lalu ada tanaman hias, terus action figure yang gua sebutin tadi dari Miku dan juga dari One Piece. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk setup yang ketiga ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Wibu selanjutnya ini dari Angga Silawijaya. Dia di sini bukan kelas bedroom tapi ini adalah kelas playroom. Jadi ruangannya ini memang khusus untuk bermain ya. Ngebikin setup ini tuh butuh waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi setupnya sebelumnya itu memang buat ngeprint. Waktu itu dia tinggal di rumah mertua. Berhubung kalau main game rada heboh, jadi serba salah tuh kalau misalkan di rumah mertua. Agak sulit untuk teriak-teriak kali ya. Sekarang alhamdulillahnya dia udah punya rumah sendiri. Jadi dia udah bisa bener-bener puas punya ruangan bermainnya sendiri. Gue salut aja sih kalau misalkan punya istri yang bener-bener ngedukung sama hobi lu yang model-model tuh kayak begini gitu. Lu masih bisa waifu-waifuan, lu masih bisa beli mainan yang banyak-banyak itu. Karena banyak juga teman gue yang akhirnya hobinya itu kemakan gara-gara ya mungkin udah nggak diizinin lagi sama istrinya. Dan ini bener-bener perfect white kingdom banget seperti yang lu sebutin untuk temanya. 3 monitornya cakep abis. Abis itu settingan wallpapernya juga cakep abis. Lightingnya meskipun di sini kayak warna putih semua gitu ya, unsur warna hitamnya itu dikit, tapi bener-bener keren semua. Dia juga ngasih ambient lightnya itu nggak yang terlalu biru, tapi agak keputihan, jadi muda banget birunya. Sehingga bikin kesan ada kayak semacam grafin gitu ya di setup ini. PC-nya ini udah hampir mentok kanan semua lah, bahkan bisa dibilang mentok kanan semua. Ryzen 9 5950X, abis itu RTX 3080 Ti Hall of Fame. Casingnya juga ini versi Hall of Fame-nya yang collab sama Galax ya. Gila sih. RAM-nya TeForce Extreme ARGB yang 4000 MHz 32 GB. Racun semua ini isinya, nggak cuma mainannya doang tapi PC-nya juga. Peripheral monitornya itu pakai ViewSonic SG270, monitor keduanya Aorus AD27QD, monitor ketiganya Philips 278E1. Jadi di sini monitornya ketiga-tiganya tuh beda resolusi dan beda tipe ya. Jadi fungsinya mungkin lebih buat multitasking doang daripada buat main-main warna atau segala macem gitu ya. Karena memang dia sendiri pun dari awal nyebutin untuk kegiatannya memang lebih banyak buat main gamenya. Keyboard di sini dia pakai CRMX board white, mouse-nya Logitech G Pro, mikrofon Razer, kursi DA, laptop ROG Flow X13, routernya Asus AX 1800 Wi-Fi 6, habis itu mejanya dia custom dari teman. Kira-kira menurut kalian gimana nih yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian apakah ini yang paling favorit, oke? Lalu wibu selanjutnya ini adalah dari Joshua Pandu. Dia namain setupnya ini adalah apa itu matahari. Lucunya nih ya, dia di sini bilang kalau setup ini tuh dibikin karena 100% hobi dan pengen aja. Jadi nggak ada alasan spesifik dari kebutuhan yang ia jalankan sehari-hari. Ya pokoknya pengen aja gitu. Konsepnya full ROG, plus selama budget mengizinkan sampai speknya mentok. Keperluan sehari-harinya ya jadinya cuma buat gaming, habis itu ya game-game AAA lah rata-rata, sisanya buat Dota, CS, Apex. Padahal di sini juga ada keyboard piano yang tadinya gue pikir dia juga produce musik kayak setup sebelumnya gitu yang kita lihat kalau memang setupnya tuh digunain bener-bener buat produktivitas. Padahal ini bisa banget jadi studio lu yang rame kayak begini. Lu udah punya keyboardnya, lu udah punya speaker aktifnya, lu juga udah punya perintilan audio lainnya. Sebenarnya kalau mau dibikin jadi studio musik ini udah bakalan bisa banget. Setup ini juga banyak waifu-waifu yang dipajang di sini ya. Jadi memang bener-bener
mencerminkan hobi dia itu kayak gimana. Bahkan gak cuman action figure aja, tapi kalau lu lihat di sini semua monitornya itu adalah waifu. Poster-posternya waifu. Water coolingnya ada waifunya juga. Bahkan spek PC-nya di sini pakai Threadripper 3960X. Ya, Threadripper. Power supply-nya pakai Thor 1200 watt, abis itu pakai Ryujin 360, ini cooling yang sama kayak gua. GPU-nya itu untuk PC utamanya pakai 2080 Ti, abis itu ada GTX 960 di bawahnya. Bukan di SLI, tapi ini cuma sekedar buat nambahin monitor aja. Monitornya di sini pakai Odyssey 49 inch. 5K 240Hz, ada LG 27E A83 1440p, LG 27UL850 4K, habis itu ada Philips juga 43 inch 4K. Monitor kiri atas itu biasa buat Spotify, check ping, task manager. Kanan buat buka Discord, monitor temperatur atau hardware temperatur. Philips 43-nya khusus buat Netflix dan anime. Dia di sini minta ide nih, kalau ada pemakaian lainnya terbuka aja untuk saran itu buat apa. Kalau yang Odyssey-nya jelas buat main game. Tapi kenapa sampai dipisah-pisahin gitu ya? Odyssey aja itu udah lebarnya minta ampun loh, 49 inch ultra wide. Ada beberapa peripheral lainnya juga di sini yang banyak banget, jadi kalian mungkin bisa baca aja ya, karena gue kalau nyebutin satu-satu itu bakalan ribet banget. Ya, applause lah untuk siapa ini tadi namanya, Joshua Pandu ya, yang udah effort banget untuk waifu-waifunya ini. Komen di bawah menurut kalian gimana setup milik Joshua Pandu. Oke, itu dia kelima setup yang udah gue tampilin untuk episode kali ini. Menurut kalian gimana? Mana setup yang paling favorit menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Buat kalian yang punya setup juga dan ngerasa setup gue kayaknya lebih unik, lebih layak untuk ditampilin, silahkan kirimin aja, daftarin setup kalian. Caranya ada di kolom deskripsi dan juga di end card video ini, semisal kalian kurang paham untuk cara mendaftarnya itu seperti apa. Buat yang belum ditayangin, tenang aja, mungkin setup kalian bakalan ditayangin di episode berikutnya. Untuk setup show off season ini, itu mungkin berarti udah ada sekitar 8 episode kan ya sama episode kali ini. Berarti ada 2 episode lagi dan juga episode final terakhir. Jadi sisa 3 episode. 2 episode sih sebenarnya. Sisa 2 episode lagi. Buat yang udah menggunakan produknya MSI dan juga Team Group, itu bakalan segera diproses untuk pengiriman hadiah langsungnya. Untuk yang MSI nanti bakalan diundi, yang Team Group itu langsung dikirimin nanti untuk hadiah langsungnya. Oke, semoga jelas ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.